그럼 천국은 제가. 교수가 보고 그냥 대충 살걸. Halo Sobat Zeta semua dimanapun kalian berada. Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Di video kali ini, kita lanjutin yuk sinopsis drama Korea yang berjudul Descendant of the Sun episode 9 dan 10. Siapkan cemilan seperti kacang, kuaci, ciki, tahu sumedang, batagor, atau apa saja. Lalu atur nafas kalian, dan kita mulai. Setelah kejadian rekaman suara Muyon yang tidak sengaja terdengar di seantero komplek medis, Big Boss semakin agresif menggoda Dr. Muyon, sehingga sering membuat dokter muda itu salah tingkah. 대답할 테니까 이거 놓고 해. Rekan-rekan sesama tim medis pun ikut-ikutan menggoda Muyon saat mereka sedang rapat. 팀장이 유대희한테 고백을 한 게 맞는 거지. Keesokan harinya, Muyon dan Kapten Yo harus menghadiri rapat di markas pusat kota. Mereka pun berangkat bersama-sama. Di tengah perjalanan, mobil yang mereka kendarai terkena ranjau darat, sehingga hilang kendali dan masuk lebih jauh ke daerah ladang ranjau. Ranjau-ranjau itu sudah bergeser dari posisinya akibat gempa beberapa hari yang lalu. Big Boss pun dengan hati-hati mencari jalan keluar sambil menandai lokasi-lokasi ranjau yang dapat ia temukan. 이번에 보폭이 넓어요. Setelah berhasil keluar dari daerah landang ranjau itu, mereka pun mencari tumpangan untuk kembali ke posko medis. Saat di mobil tumpangan itulah akhirnya Muyon menyatakan perasaan yang sama kepada Kapten Yo. 없어요. 대인님 때문 맞는데? 대인님 때문에 안 간다고요. 대인님이랑 조금이라도 더 같이 있고 싶어서. Sementara itu, si manajer proyek tampaknya ingin mencuri berlian milik Argus, si pimpinan penyelundup senjata. Ia seolah-olah memberikan berlian-berlian itu di dalam safe deposit box yang rusak. Ketika mengetahui bahwa dirinya sudah ditipu, Argus marah dan menyuruh anak buahnya mencari pimpinan proyek tadi. Si pimpinan proyek berusaha untuk keluar dari URG dengan cara bergabung dengan tim dokter yang akan dipulangkan ke Seoul. Dr. Lee yang merasa punya masalah yang belum terselesaikan di URG akhirnya memberikan jatah kursinya kepada pimpinan proyek itu. Di posko medis terdengar kabar bahwa Panglima Militer Korea Selatan akan datang untuk meninjau lokasi gempa dan semua tim yang bertugas di URG. Mengetahui hal itu, Big Boss pun lantas memerintahkan anak buahnya untuk mempersiapkan tempat itu demi menyambut sang jenderal. Namun di tengah-tengah persiapan itu, jadwal sang jenderal berubah, sehingga dia hanya akan ada di markas pusat kota. Kapten Yo, Myongju, Serka Seo, dan kepala medis saja yang diminta untuk datang menemui jenderal di pusat kota. 의료팀장 강모인 선생님도 모시고. Setelah proses penyambutan, sang jenderal yang merupakan ayahnya Myongju meminta mereka berbicara secara pribadi. 사단장, 브리핑 전에 자네 집무실을 30분 봤을까 하는데 유시진이 서대영의 윤명주. Sang jenderal mengucapkan terima kasih atas keputusan tepat dan sigap dari Dr. Muyon dan timnya. 불일이 되지 그래서 과정이 어쨌든 결과적으로 국익에도 큰 도움이 됐어요. 특별히 감사를 표한다. Lalu, sang jenderal berbicara sebagai ayah dari Myongju dan bertanya kepada Kapten Yo, apakah ia mencintai anaknya. Big Boss pun berterus terang akan perasaannya terhadap Myongju. Lalu, sang jenderal pun bertanya kepada Serka Seo Si Wolf dan Letnan Myongju, apakah mereka memang saling mencintai satu sama lain. Di sana, Wolf dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak akan pernah melepaskan tangan Myongju. 이손 하나. Sang ayah pun akhirnya memberikan restu terhadap hubungan mereka sampai ke pernikahan. Tapi dengan syarat, Serka Seo melepaskan seragam militernya dan bekerja di perusahaan milik ibunya Myongju. Serka Seo lalu diberikan waktu untuk memutuskan sampai hari terakhir masa dinasnya di URG selesai. 그 손에 어울리는 사내가 될지. Di perjalanan pulang, Big Boss dan Muyon mendapati seorang anak yang mencuri obat-obatan di toko setempat. Anak itu bercerita bahwa di desa tempat tinggalnya terdapat wabah, sehingga mereka sangat membutuhkan obat-obatan itu. Big Boss dan Muyon segera mendatangi lokasi untuk mencari tahu. Tibanya di sana, terlihat kondisi yang memprihatinkan.
beberapa anak terbaring sakit, yang selanjutnya diketahui bahwa mereka terkena campak dengan perawatan yang tidak layak. Kapten Neo berusaha untuk menghubungi markas untuk meminta bantuan, tetapi saat itu dia kehilangan sinyal. Karena anak-anak yang tinggal di desa itu tidak mengerti bahasa asing, maka komunikasi pun menjadi hal yang sulit. Tiba-tiba, ada seorang anak gadis yang bernama Fatima menyapa mereka dalam bahasa Inggris. Akhirnya dari Fatima inilah diketahui bahwa anak-anak perempuan di tempat itu diperdagangkan sebagai PSK. And the girls are sold to a pimp when they grow up. Today is my turn. Ketika Big Boss berhasil menghubungi markas, ia menceritakan posisi di mana ia berada, karena desa terpencil itu tidak tercatat di dalam peta. Serkaseo pun meminta bantuan Daniel perihal area itu. Daniel mengatakan tempat itu dikuasai geng penyelundup senjata. Mereka menculik anak-anak korban perang di sana dan menjual mereka. Tidak lama geng penyelundup itu datang dengan maksud mengambil Fatima untuk dijual. Kapten Yo dan Argus pun kembali bertemu di sana. Muyon dan Kapten Yo berusaha melindungi Fatima yang menembak si Argus secara tiba-tiba. Karena luka serius yang dialami Argus, Big Boss meminta Muyon untuk mengeluarkan peluru dan mengobati Argus. Walaupun hal itu bertentangan di dalam hati mereka. Namun, sebagai dokter yang telah disumpah untuk menyelamatkan nyawa manusia, Dokter Muyon pun lantas mengobati luka Argus. 깜빡했네. 실력 좋은 의사가 아니라. Bantuan dari posko medis pun datang. Beberapa anak yang sakit dan juga Fatima dibawa ke posko medis untuk dirawat. Dr. Muyon mencoba untuk berbicara dengan Fatima, tetapi Fatima terlihat tidak suka karena Dr. Muyon telah menyelamatkan nyawa Argus. Stop me from getting killed. Myongju dan Wolf yang bertugas untuk memberikan vaksin di desa itu tiba di sana, tetapi anak-anak di desa itu sudah tidak ada. Menurut polisi setempat, mereka sudah dievakuasi ke tempat penampungan. Sementara itu, Panglima Militer memerintahkan Kapten Yo agar tentara Korea Selatan tidak melibatkan diri dengan kelompok penyelundup senjata tersebut. 사령관의 직접 명령. 우리 군은 이 시간 이후 그 어떤 개입도 하지 않는 Suatu hari, mereka yang bertugas di posko itu mendapat kiriman paket medis maupun paket pribadi dari kerabat dan teman mereka di Seoul. Salah satu paket itu ditujukan kepada Wolf dari seorang yang bernama Shin Ji-yong. Mendengar nama itu disebut oleh Dr. Muyon, Big Boss dan Wolf pun bergegas mendatanginya, termasuk juga Myongju yang merasa curiga karena di kotak itu selain ada ucapan juga ada gambar hati. Ketika Big Boss dan Wolf tiba, kotak itu sudah dibuka oleh Myongju yang menemukan foto Big Boss dan Wolf sedang makan malam dengan dua orang pramugari. Tentu saja, Muyon dan Myongju kompak curiga dan membuat Big Boss dan Wolf berusaha keras menjelaskan soal foto tersebut. 둘 중에 누가 사촌 동생입니까? 하나, 둘, 셋. 오른쪽. Lalu terdengar kabar bahwa obat-obat pereda sakit narkotika menghilang semua. Bersamaan dengan itu, Fatima pun juga menghilang. Kecurigaan pun mengarah kepada Fatima yang kemungkinan mencuri obat-obatan itu. Big Boss dan Muyon pun merasa bertanggung jawab, lalu meminta bantuan informasi dari pemilik kafe setempat. Dari sana diketahui lokasi di mana obat-obatan itu diperdagangkan. Saat itu, terlihat Fatima sedang dibuli oleh anak-anak muda anggota geng. Aksi penyelamatan yang seru pun terjadi. 왼쪽은 내가 맞을 테니까. Saat mereka berhasil keluar, di tengah jalan mobil yang mereka kendarai mogok. Big Boss pun meminta bantuan Wolf yang saat itu sedang membersihkan ranjau bersama Myongju yang ditandai oleh Kapten Yo beberapa hari yang lalu. 차가 퍼졌다. 반경 내 부대원 있으면 연락 바란다. Sementara itu, si pimpinan proyek yang berusaha menyelundupkan berlian yang ia curi dengan cara menelannya masih mencari cara untuk keluar dari Ur karena percobaan beberapa hari yang lalu digagalkan oleh geng penyelundup. Ia pun membuat paspor palsu dan menyamar. Namun, penyamarannya terungkap oleh polisi setempat yang kemudian menangkapnya. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa polisi setempat sudah dikuasai oleh geng penyelundup senjata. Big Boss yang mendapat informasi ini memutuskan untuk menangkap si pimpinan proyek tadi dari tangan geng penyelundup senjata. 이프이트. 작전대로 우리나라 나쁜 놈만. Setelah misi itu berhasil, di posko medis si pimpinan proyek merasa kesakitan karena radang dan pendarahan akibat aksinya menelan berlian-berlian yang ia curi. Dr. Muyon dan Myongju pun segera menyiapkan operasi untuk menyelamatkan sang pimpinan proyek.
Di tengah-tengah operasi, Nguyen merasakan hal yang aneh dengan kondisi pasiennya. Fakta yang ia temukan saat itu adalah bahwa pasien juga sedang terjangkit oleh sebuah virus yang mematikan. Mereka pun langsung meminta para perawat yang membantu di ruang operasi untuk segera keluar, dan operasi diteruskan oleh mereka berdua saja. Setelah operasi selesai, sampel darah mereka bertiga diambil untuk memastikan penularan virus tersebut. Big Boss dan Wolf bergegas untuk mengantarkan sampel itu ke lab medis Amerika yang ada di Urk. Begitu hasilnya keluar, benar saja si pasien positif mengidap virus berbahaya. Dan salah satu dari 2 orang dokter itu terpapar positif oleh virus itu. Demikianlah sinopsis Descendant of the Sun episode 9 dan 10. Siapakah yang terpapar oleh virus? Nguyen kah? Atau Myongju? Tunggu video berikutnya ya. Jika video ini menghibur, silakan subscribe, like, dan share ya sobat, agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Bye!